Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joni Beta Karte. Jadi di video kali ini gua mau bikin sedikit pembahasan sederhana aja buat teman-teman yang eh, baru ingin terjun ke hobi ikan cupang ini, ya teman-teman. Eh Seperti yang gue udah bahas di video sebelumnya, mungkin teman-teman yang baru datang ke channel ini boleh ke playlist video yang udah gue upload. Itu ada gue bikin pembahasan pertama mengenai kalau kita mau terjun ke hobi cupang ini sebagai pemelihara ikan cupang, apa aja yang harus diperhatikan. Jadi teman-teman harus eh, apa namanya nggak harus ribet dalam memelihara ikan cupang ini. Pembahasannya ada di video sebelumnya. Nah, di video kali ini gue mau bikin pembahasan lanjutan mengenai wadah yang cocok itu apa sih buat teman-teman yang baru pengen pelihara ikan cupang. Terus apa aja nih perintilan-perintilan atau apa namanya, ya bisa dibilang aksesoris ya yang dibutuhin buat ikan cupang ini. Oke, jadi eh untuk wadahnya sendiri teman-teman, gue merekomendasikan teman-teman yang apa namanya mau pelihara ikan cupang itu wadahnya adalah toples atau soliter kaca seperti ini teman-teman. Toplesnya juga bukan yang seperti ini. Jadi kan toples itu ada banyak tipenya. Terus ada yang memang toplesnya itu berbentuk bulat aja, tabung gitu ya teman-teman. Biasanya itu toples-toples bekas sosis kemasan itu dia bentuknya tabung. Cuman kalau yang tabung-tabung gitu gua nggak rekomendasiin karena lu nggak akan dapat view bagusnya gitu. Yang gue pengen tekenin di sini adalah gimana si ikan cupang ini jadi pemandangan yang baik pas kita pulang kerja, pas kita bangun tidur. Itu dia jadi stress release lah kita nyebutnya, penghilang stres gitu ya teman-teman. Nah, ini gue rekomendasiinnya lu harus pakai wadah yang bentuknya itu balok lah kalau kita sebutnya ya, tuh persegi panjang. Nah, kayak seperti ini contohnya, ini adalah soliter kaca berukuran ya kurang lebih eh, panjang lebarnya sama, ini kurang lebih sekitar 15 sentian. Ya 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm. Tingginya ini ya ini 20 lah kurang lebih. Jadi 15 15 20 teman-teman. Ini teman-teman bisa dapetin di harga, kalau di sini sih karena gua custom ya, ini soliter dari 2009 masih ada gitu, masih sisaan. Jadi ini gue pakai lagi karena sebelumnya gue sempat vakum di 2009. Nah, ini masih ada peninggalan-peninggalan, terus ada soliter lagi banyak gitu peninggalan zaman dulu. Nah, ini kalau misalkan di zaman di sekarang-sekarang ini ya mungkin harganya berapa ya? Mungkin gak sampai 10.000 ya kayaknya. Atau mungkin teman-teman ada di dekat rumahnya yang punya pengrajin, temen yang pengrajin kaca atau tetangga-tetangganya, coba bisa didiskusin aja tuh. Biasanya barangkali bisa dapat lebih murah ya kalau custom gitu teman-teman. Nah, atau enggak toples. Jadi toples-toples seperti ini sebetulnya bagus, tapi gua sekali lagi nggak merekomendasikan toples-toples yang bertutup seperti ini untuk dijadikan wadah cupang untuk kita sendiri, untuk dapetin feel apanya nyamannya tuh, feel kita viewnya tuh biar bagus. Itu nggak bagus kalau pakai toples seperti ini teman-teman. Jadi kenapa? Karena nih seperti yang teman-teman bisa lihat nih, bagian atasnya melengkung, ini bagian sudut-sudutnya keempat sisi ini melengkung. Nah, jadi kalau kita view dari sini tuh belentang-belentong gitu teman-teman, maksudnya eh, apa namanya, ini nggak simetris gitu ikannya, jadi kurang bagus lah kalau untuk kita lihat-lihat. Nah, sepengetahuan gua ini udah banyak juga ya di channel-channel YouTube
konten creator cupang, dia itu di endorse oleh pembuat toples, tapi dia versi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dia kotak seperti ini. Kalau ini bahan kaca yang zaman sekarang itu udah dibuat yang dalam bahan akrilik teman-teman. Jadi bahan akrilik itu seperti fiber ya mungkin kita nyebutnya, seperti ini nih. Cuman ini saya soliter selfie. Nah seperti ini teman-teman, akrilik nih. Nah itu dia, tapi berbentuknya kotak gitu, rapi. Bentuknya bentuk mirip seperti ini, cuma ini bahan kaca. Nah itu kalau nggak salah ada yang ukuran untuk takaran 2 liter dan 4 liter. Untuk harganya gue nggak tahu pasti, tapi ya harga wadah ekonomis lah yang pasti ya. Kalau wadah itu cocok banget ya. Jadi yang pertama itu wadahnya itu kalau nggak mau pakai soliter kaca seperti ini. Kalau soliter kaca seperti ini kan minusnya nanti pas lagi kita ngurasnya tuh ngangkatnya ini berat banget nih teman-teman nih, berat nih. Jadi kalau saya biasanya bawa dua dulu gitu, dua nyuci. Makanya saya pakainya cuman 3 buah sama 1 yang panjang, dan sisanya saya taruh di sana nggak dipakai karena berat, untuk ngurasnya capek. Tapi dari segi view puas banget lah kalau pakai soliter kaca ini, puas. Maksudnya ikan itu kita bisa lihat dengan dekat, kita bisa lihat sisik-sisiknya, kita bisa lihat siripnya, kita bisa lihat ekornya secara jelas. Seolah-olah kayak kita punya bisa ngobrol sama ikan lah kasarannya gitu ya, punya feel-nya gitu teman-teman. Nah jadi untuk wadah saya rekomendasiin pakai toples juga yang bentuknya kotak seperti itu tapi bahannya akrilik bukan kaca. Lupa lah pokoknya ada tuh pembuatnya di di marketplace banyak lah itu. Nah selanjutnya untuk ketapang ini gue udah buat di video sebelumnya. Ini ketapang ini nggak harus, jadi air putih bening pun nggak apa-apa, tapi airnya harus diendapkan seperti ini teman-teman. Tuh, nah air putih bening ya yang diendapkan tuh teman-teman. Nah airnya diendapkan, biasanya untuk yang rumahnya airnya pump diendapkan 2 hari. Lalu untuk yang airnya sumur nggak usah diendapin, nggak apa-apa kalau sumur, apalagi kalau di toren itu aman. Ya gitu ya teman-teman, untuk air gitu aja. Kalau mau nonton selengkapnya ada di video gue yang sebelumnya. Terus nah untuk selanjutnya sih kalau gua pribadi, jadi ini menurut gua saran terbaik ya teman-teman. Gua melihat dari sisi sekali lagi karena gue pengen mengharapkan teman-teman yang ingin terjun ke hobi cupang ini, memelihara cupang, lu bukan hanya sekedar kasih dia makan, lalu juga menguras. Nggak hanya itu, tapi lu harus juga melihat perkembangan ikan lu dengan baik, ekornya, lalu dengan juga insangnya, lalu juga banyak yang harus diperhatikan. Ya gitu ya teman-teman. Nah itu dia, makanya gue rekomendasiin teman-teman beli potongan cermin seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Nah ini cermin kecil seperti ini gue kebetulan gue nggak jual sih, jadi gue juga pesen ke temen gue yang merupakan pengrajin kaca, pembuat soliter, pembuat cermin-cermin di rumah-rumah gitu ya teman-teman. Gue bikin sama temen gue. Ini ukurannya kalau nggak salah 2x2 cm, 2x2 ya teman-teman, 2 cm kali 2 cm, berbentuk kayak persegi. Ini kalau teman-teman di daerahnya ini kayaknya jarang dijual deh. Maksudnya untuk cermin seperti ini biasanya kita request biasanya ke tukang kaca. Ada yang jual tapi gue lihat di daerah-daerah jarang kalau di perkotaan. Kalau di perkotaan pengrajin kaca malas bikin kayak gini, motong-motongnya kan. Jadi mau nggak mau
kita datang sendiri ke sana. Atau enggak kalau di marketplace ada ya boleh. Gue belum pernah nyoba sih nyari potongan cermin seperti ini di marketplace. Nah jadi ini gue rekomendasiin cermin kecil seperti ini eh, karena memang fungsinya itu bagus ya teman-teman ya untuk cermin kecil. Yang pertama nanti setelah kita punya soliter kaca ini ataupun apa namanya soliter akrilik, nah kaca ini tinggal kita tempelin di bagian belakang seperti ini teman-teman. Nah gitu, seperti ini ya. Nih cara nempelinnya bukan pakai lem teman-teman, tapi pakai air. Nah nih sebentar gua kasih contoh nih ya. Jadi ini gua ada air nih, gua tinggal colek aja dikit, taruh di kaca. Nah ini cerminnya udah agak basah tuh. Nah ini tinggal kita taruh di belakang soliter nih teman-teman. Nah seperti ini aja nih. Nah seperti ini. Nanti ikan itu ketika dia lagi melewati cermin tersebut, nanti dia ekornya jadi lebar, jadi dia emosi. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, inilah estetiknya bermain cupang. Jadi untuk teman-teman penghobi, gua rekomendasiin ini gua sangat rekomendasikan lu harus punya soliter kaca seperti ini ataupun soliter akrilik yang berbentuk kotak seperti ini teman-teman. Jadi jangan yang ujungnya tumpul tapi ujungnya lancip. Kita dapat view-nya bagus, benar-benar kita udah capek kerja, capek aktivitas entah itu sekolah, kuliah ataupun apapun, kita pulang lihat ikan lagi kayak gini teman-teman. Capek lu hilang teman-teman, capek lu hilang, bener, capek lu hilang. Belum kita sambil makan mie instan ya enggak, sambil ngeliat kayak gini aja, wah apa nggak segar kita. Nah ya kan, nih semua gue punya sekitar 9 buah kaca ini, dan gue ini pesan teman-teman, gue bukan beli satuan gitu, jadi pesan semua. Sama gue punya temen yang kebetulan pengrajin kaca. Nah jadi gue pesen. Nah apa namanya, biasanya sih kalau kaca cermin-cermin gini sih murah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari aja di daerahnya masing-masing. Apalagi di daerah-daerah yang banyak pengrajin kaca itu biasanya ya ada benefitnya lah, ada keuntungannya ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Ide gue muncul mengapa akhirnya apa namanya ini gue rekomendasikan buat teman-teman. Yang pertama gue ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Jadi gue dari kecil memang sudah berjualan ikan cupang, dan rata-rata gue nggak pakai toples teman-teman. Jadi kalau kita zaman dulu pakai toplesnya toples ini, toples buat kerupuk. Jadi dia ukuran 4 liter tapi kaca dan itu keras. Itu kalau pernah jatuh sekali hampir kena kaki. Kalau kena kaki mungkin udah hancur kaki itu. Jadi kedepannya kita langsung pakai soliter kaca ini, dan ternyata memang sangat direkomendasikan, sangat estetik dari pemandangan. Pokoknya kita dapat semua view terbaik lah kalau kita pakai soliter tersebut. Nah terus cermin ini referensinya dari mana? Ini gue referensiin dari teman-teman pemain-pemain kontes cupang ya teman-teman. Jadi rata-rata teman-teman gue yang hobi berkompetisi di cupang itu dia pasti di rumahnya punya soliter ini dan punya cermin kecil. Cermin kecilnya nggak yang kayak gini teman. Ada yang cermin besar dipecahin sama dia jadi kecil-kecil. Nanti ditempelin aja di sini pakai air seperti itu. Jadi ini gua bikin yang kotak-kotak gini biar sekali lagi gue memperhatikan estetikanya teman-teman. Gue sangat memperhatikan estetika di setiap gue menjalankan hobi. Nah ini jadi gue pakai kaca-kaca kotak kecil gitu. Dan ini gue naruhnya di depan ya, harusnya nggak di depan tapi di bagian belakang gitu, di bagian belakang soliter atau toples kotaknya itu teman-teman. Dengan begitu selesai. Air bening aja teman-teman, air bening, tapi pastikan apa namanya kita balik lagi, kita rutin nguras, rutin melakukan pemeliharaan untuk
cupang secara maksimal. Udah, kita enak tuh setiap hari. Udah pokoknya enak banget lah kita kalau mau ngeliat cupang pas lagi pulang aktivitas, itu udah jadi pelebur lelah kita lah. Mungkin kalau ya mungkin orang yang berkeluarga kan biasanya ketika dia melihat anaknya pas pulang kerja capeknya hilang. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum berkeluarga ya, teman-teman ya, yang masih sekolah, yang masih menuntut ilmu, yang masih single gitu ya. Kita lihat ini gitu. Ini kan karena hobi kita, hobi yang memang ternyata menjadi stress release lah buat kita gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini aja gue udah alhamdulillah bisa ngasih rekomendasi ke teman-teman. Semoga apa yang udah gue sampein ini bisa bermanfaat. Jadi gue akan terus kalau bisa ya teman-teman, gue pengen mengedukasi terus untuk para pemain-pemain cupang yang baru pengen terjun. Semoga ini terus menjadi inovasi untuk teman-teman semakin senang untuk pelihara ikan cupang, semakin semangat untuk pelihara ikan cupang. Karena hobi ini, sekali lagi gue bilang, ini hobi yang menyenangkan, hobi yang seru, ya hobi yang lumayan mahal, tapi ya kita umum-umum aja. Kalau masalah hobi sih bukan menjadi suatu masalah besar. Harga itu kan hanya angka gitu ya teman-teman. Toh harganya juga beragam, nggak semua ikan harganya sama, jadi kita bisa menyesuaikan dengan isi kantong kita masing-masing. Nggak ada yang jelek, walaupun ikan itu hanya harganya 50 ribuan, tapi banyak yang bagus, ada juga yang jutaan yang bagus juga banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita disediakan dengan banyak opsi gitu teman-teman. Oke. Gua rasa itu aja yang bisa gue share ke teman-teman di video kedua ini, untuk yang tahap kedua. Untuk teman-teman yang mau hobi ikan cupang, semoga videonya bermanfaat. Tonton video ini, jangan di skip. Ini bisa menjadi referensi terbaik juga, semoga ya teman-teman. Gua turut berbahagia juga kalau misalkan memang video ini bisa bermanfaat. Itu gua ringkas sedikit. Jadi toples berbentuk kotak seperti ini, lalu cermin kecil, ya paling nggak 1x1 atau 2x2 cm cukup, beres. Kita dapat view-nya, kita dapat benefitnya gitu ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.